Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang terhormat, Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, dan rekan-rekan yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Konita Nurhamidah Nasution, selaku moderator yang ini. Adapun materi yang akan kami presentasikan berjudul Sarana dan Prasarana Pendidikan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari Eko Lawianta Plawi dengan NIM 2003719 absen 12, Erin Giri Arum dengan NIM 2003893 absen 18, Konita Nurhamidah dengan NIM 2003980 absen 22, dan Desi Fitriani 2006318 absen 32. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, kepada Eko saya persilahkan. Materi pertama yaitu manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah. Kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan komitmen atau tanggung jawab terhadap tugas, tenaga kependidikan yang handal, dan semuanya itu didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung semua kegiatan di sekolah. Next. Selanjutnya itu sarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan sebagainya. Next. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya siapa? Masih kamu. Materi selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana pendidikan ini berkaitan erat dengan semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah seperti ruang perpustakaan, kantor sekolah, UKS, ruang OSIS, tempat parkir, ruang laboratorium, dan lain-lainnya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sarana prasarana di pendidikan. Sarana prasarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, habis tidaknya dipakai, lalu bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan yang ketiga ada hubungannya dengan proses belajar mengajar. Next slide.
Yang pertama, ditinjau dari habis dan tidaknya dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya alat tulis, beberapa bahan kimia untuk praktek guru dan siswa, dan sebagainya. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Contohnya meja, kursi, mesin komputer, atlas, dan lain-lain. Next slide. Lalu yang kedua ada ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya lemari, bangku sekolah, dan sebagainya. Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan saluran air. Next slide. Lalu yang terakhir di sini ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik. Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Materi berikutnya yaitu prasarana pendidikan di sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, prasarana sekolah yang langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang perpustakaan, ruang praktik, dan ruang kelas. Yang kedua, prasarana sekolah yang tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi keberadaannya sangat mendukung proses belajar mengajar seperti kantin sekolah, tanah, dan jalan menuju sekolah, ruang UKS, tempat parkir, dan lainnya. Next. Dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2007 menggambarkan lembaga dan infrastruktur pendidikan yang termasuk infrastruktur lembaga pendidikan sekolah dasar yaitu kelas, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, UKS, tempat ibadah, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan taman bermain atau tempat berolahraga. Standar sarana dan prasarana maksud saya, standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendikdas ditetapkan pada nomor 24 tahun 2007 yang dibagi menurut menengah di sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Standar infrastruktur meliputi lembaga pendidikan, tanah, bangunan, dan prasarana dan sarananya. Sarana prasarana yang menjadi standar pendidikan antara lain lembaga pendidikan, tanah, gedung, kesehatan, prasarana. Ada beberapa perbedaan dari tingkat sekolah dalam infrastruktur, yaitu semakin tinggi tingkat wilayah dan jumlah infrastruktur, semakin baik infrastrukturnya. Yang pertama, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar memiliki ketentuan dalam sekolah dasar memiliki minimal 6 rombongan belajar dengan maksimal melayani 2.000 orang. Yang kedua, lahan sekolah dasar. Lahan yang dimiliki untuk membangun harus tepat dan cocok dengan yang terlampir pada Perda mengenai persiapan pola ruangan wilayah kabupaten atau kota dan diharuskan berstatus kepemilikan tanah. Yang dilengkapi dengan syarat pola bangunan ialah koefisien dari bangunan dengan maksimal 30% dari koefisien lantai bangunan yang termasuk batas tepi gedung dan jalan. Yang kedua, pemenuhan syarat keselamatan, yaitu strukturnya stabil juga kokoh, sehingga dapat dilihat kondisi beban dengan maksimal yang didukung beban dari lingkup hidup juga pikulan mati, dan dalam tempat tertentu rapat menopang gempa serta bencana alam dan semacamnya. Yang ketiga, pemenuhan ketentuan kesehatan, yaitu wajib mempunyai fasilitas yang cukup, termasuk ruang udara, pencahayaan mendukung, memenuhi kecukupan air yang higienis,
penyingkiran air limbah, buangan kotoran, keranjang sampah, dan yang tidak mengganggu aktivitas belajar, mengajar, dan adanya pencahayaan yang memadai. Kemudian tersedia akomodasi jalannya praktis, yang aman serta layak bagi semua kalangan termasuk pengidap disabilitas. Bagi gedung memiliki tingkat wajib memiliki syarat maksimal 3 tingkat, yang dilengkapi sistem keamanan seperti adanya peringatan bahaya dan terdapat jalur evakuasi. Juga dipenuhi dengan daya listrik minimal 900 watt. Bangunan sekolah dasar baru diharuskan bisa bertahan minimal selama 20 tahun dan dilengkapi juga dari izin penggunaannya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berjalan. Wajib diadakan perawatan ringan seperti pengecatan kembali, memperbaiki sebagian dari ruangan jendela atau pintu, penutup dasar yang berlubang, penghalang atap, serta regenerator air dengan jangka waktu sekali selama 5 tahun. Next slide. Prasarana serta sarana di SD. Prasarana minimal yang harus dimiliki setiap SD adalah ruang kelas perpustakaan, ruang kepala sekolah, kantor, staf UKS, toilet, dan gudang. Masing-masing infrastruktur ini harus dilengkapi dengan deskripsi yang rinci, yaitu ruangan kelas yang dipakai untuk aktivitas pembelajaran teori serta praktek yang tidak memerlukan alat khusus. Banyaknya ruangan di sekolah dasar minimal disamakan dengan jumlahnya rombongan belajar. Kemudian perpustakaan sekolah dasar, yaitu tempat siswa, guru, dan warga sekolah dapat membaca. Luas minimal ruang perpustakaan tidak jauh berbeda dengan ruangan kelas, dengan rentang minimal 5 meter pada sisi-sisinya dan ventilasi tetap terjaga untuk menjamin penerangan yang cukup. Kemudian ruangan kepala sekolah SD berguna untuk melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan perkembangan sekolah. Ruangan usaha kesehatan atau UKS yang digunakan sebagai tempat siswa saat mengalami kendala pada kesehatannya selama kegiatan di waktu lingkungan sekolah. Kemudian tempat ibadah yang harus memiliki lemari atau rak berukuran sedang untuk menyimpan alat yang digunakan untuk beribadah. Kemudian untuk tempat buang air besar atau air kecil minimal mempunyai 1 unit ukuran setiap 60 siswa. Jamban wajib bertembok, memiliki batasan, bisa dikunci serta gampang dibersihkan dan disediakan air yang dicukup pada setiap unitnya. Materi selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu ada secara operasional kegiatan administrasi sarana dan sarana pendidikan. Yang pertama ada perencanaan pengadaan barang yang merupakan suatu kegiatan administrasi atau manajemen pengelolaan yang baik dan tidak gegabah atau sembrono, tentu diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan demi menghindari terjadinya kesalahan. Yang kedua ada prakualifikasi rekanan, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembelian sebagai tindak lanjut sistem lelang atau tender yang diikuti oleh para rekanan untuk menghindari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan, spekulasi atau manipulasi serta perbuatan-perbuatan sembrono lainnya. Lalu yang ketiga ada pengadaan sarana atau pengadaan barang yang merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau jasa atau benda bagi keperluan pelaksanaan tugas. Lalu yang keempat ada penyimpanan, inventarisasi, dan penyaluran. Penyimpanan merupakan setelah pengadaan barang terrealisasikan, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan ialah menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang tersebut demi keamanannya, baik yang belum maupun yang akan didistribusikan. Lalu inventarisasi ini dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara atau swasta. Inventarisasi juga memberikan masukan atau input yang sangat berharga atau berguna bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana, seperti perencanaan, analisis kebutuhan, pengadaan, penyimpanan,
penyaluran, pemeliharaan, rehabilitas, dan penghapusan. Lalu ada penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lainnya. Lalu ada yang kelima, ada pemeliharaan rehabilitasi. Pemeliharaan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan menurut ukuran waktu dan menurut ukuran keadaan barang. Pemeliharaan menurut ukuran waktu dapat dilakukan setiap hari. Lalu rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadangnya agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi sehingga mempunyai daya pakai yang lebih lama. Lalu ada penghapusan atau penyingkiran, merupakan proses kegiatan yang bertujuan menghilangkan atau mengeluarkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut penghapusan. Lalu ada pengendalian seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan yang telah dilukiskan masing-masing tidak bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa terkendali. Ketidaklancaran atau hambatan yang terjadi pada salah satu fungsi akan merupakan hambatan bahkan kemacetan dari seluruh kegiatan pengelolaan. Pengendalian bukan merupakan pengaturan yang kaku dan akan sangat membatasi ruang gerak masing-masing. Tetapi agar koordinasi serta akselerasi atau percepatan bagi seluruh fungsi administrasi sehingga pemborosan tenaga, waktu, dan biaya dapat dihindari. Lalu ada fungsi-fungsi sarana dan prasarana yang terdiri dari perencanaan kebutuhan barang, yang kedua ada penganggaran, yang ketiga ada pengadaan, ada penyimpanan dan penyaluran, lalu ada pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian. Departemen Pendidikan, Kebudayaan Manajemen atau Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dipandang sebagai suatu rantai. Rantai ini terdiri dari 5 mata rantai. Terdapat satu tonggak yang menghubungkan secara menyebar dengan tiap mata rantai yang bersifat dua arah, yang juga bersifat cerminan dari fungsi-fungsi manajemen, yaitu yang pertama ada perencanaan kebutuhan, lalu yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada proses pengiriman, yang keempat ada penyempurnaan, pemeliharaan, dan pendayagunaan, lalu yang terakhir ada inventarisasi, monitoring, dan pengendalian. Fungsi-fungsi manajemen sarana dan prasarana yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen dan sarana dan prasarana yang harus dilakukan dalam lingkungan sekolah meliputi yang pertama ada fungsi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Lalu yang kedua ada fungsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Lalu yang ketiga ada fungsi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Lalu ada fungsi penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir ada fungsi pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.